Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mutiara Hati dari program studi pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Tinggi Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Hajah Siti Ratnawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Supervisi Pendidikan Anak Usia Dini, dan yang saya cintai yaitu teman-teman PIAUD dari semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, sasaran, dan ruang lingkup supervisi administrasi pada anak PAUD. Baik, saya lanjutkan, yaitu yang pertama yaitu pengertian supervisi administrasi pada PAUD, yaitu administrasi sebagai suatu kegiatan bersama terdapat di mana selama ada manusia yang hidup dan bekerja sama dalam kelompok. Jika kita melihat sebuah pabrik bekerja menghasilkan semacam benda sebagai produk, maka disitulah kita melihat adanya administrasi. Administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia secara sistematis untuk menjalankan roda suatu usaha atau misi organisasi agar dapat terlaksana suatu usaha dengan suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan manajemen adalah orang-orang yang menggerakkan kegiatan administrasi tersebut, yaitu perbuatan yang menggerakkan orang-orang dan menggerakkan segala fasilitas agar tujuan usaha kerjasama tercapai. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan supervisi administrasi pada PAUD, yaitu secara garis besar bahwa tujuan pada supervisi administrasi pada pendidikan anak usia dini itu untuk mencapai pendidikan itu sendiri atau sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, administrasi pendidikan adalah subtema dari sistem pendidikan nasional. Dengan begitu, maka tujuan adalah mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Baik, selanjutnya yaitu fungsi atau proses supervisi administrasi pada PAUD, yaitu ada 8. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua perorganisasian, yang ketiga yaitu koordinasi, yang keempat komunikasi, yang kelima yaitu pengawasan, yang keenam yaitu kepegawaian, yang ketujuh yaitu penganggaran atau budget, yang ke-8 yaitu penilaian. Pada fungsi atau proses supervisi administrasi itu ada perencanaan. Perencanaan itu setiap program ataupun konsepsi memerlukan sebuah perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan perencanaan, yaitu dengan cara menghampiri masalah. Yang ketiga yaitu pengorganisasian, yaitu sebagai fungsi administrasi pendidikan menjadi tugas utama bagi peran pemimpin pendidikan masuk kepada kepala sekolah. Yang ketiga yaitu keorganisasian, yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Yang keempat yaitu komunikasi, yaitu merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan suatu program pendidikan. Kelima yaitu pengawasan. Dalam pelaksanaan program pendidikan tentu harus disertai dengan adanya pengawasan. Proses pengawasan program pendidikan harus dilakukan dengan teliti agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang keenam yaitu kepegawaian. Pada fungsi kepegawaian ini yaitu sudah berjalan mulai dari proses perencanaan pengorganisasian. Yang ketujuh yaitu penganggaran atau budget, yaitu anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan tersebut. Yang ke-8 yaitu penilaian, yaitu kegiatan evaluasi. Ini bertujuan untuk meneliti dan mengetahui efektivitas pelaksanaan proses keseluruhan organisasi dalam upaya pencapaian hasil sesuai program yang ditetapkan dalam kaitannya untuk pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Selanjutnya penjelasan yang keempat yaitu ruang lingkup administrasi pada PAUD, yaitu ada 5. Yang pertama bidang tata usaha sekolah, yang kedua yaitu bidang personalia murid, yang ketiga bidang personalia guru, yang keempat bidang pengawasan atau supervisi, yang kelima bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Yang pertama tadi kan ada bidang tata usaha sekolah, yaitu pada bidang tata usaha sekolah itu
ada organisasi dan struktur kepegawaian tata usaha. Yang kedua itu anggaran kepegawaian, anggaran belanja keuangan sekolah, yaitu ada masalah kepegawaian dan personil sekolah. Yang keempat adalah keuangan dan pembukuan. Yang kelima yaitu korespondensi atau surat menyurat. Yang keenam yaitu masalah kepengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapot, dan sebagainya. Yang kedua yaitu bidang personal murid, yaitu ada organisasi murid. Yang kedua yaitu masalah kesehatan murid. Yang ketiga yaitu evaluasi kemajuan murid. Yang keempat yaitu masalah kesejahteraan murid. Yang kelima bimbingan dan konseling untuk murid. Yang keempat yaitu bidang personel guru, yaitu yang pertama adanya pengangkatan penempatan guru, yang kedua organisasi person guru, yang ketiga adalah masalah kepegawaian, yang keempat yaitu masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, yang kelima yaitu refreshing dan upgrading guru, dan yang kelima yaitu bidang pengawasan atau supervisi, yaitu adanya upaya meningkatkan semangat guru dan kepegawaian tata usaha. Yang kedua yaitu mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Yang keempat yaitu mengupayakan dan membuat pedoman cara-cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran. Dan yang keempat yaitu upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Yang kelima yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yaitu pada berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua yaitu pelaksanaan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Pada penjelasan yang kelima yaitu hubungan administrasi dan supervisi pendidikan PAUD, yaitu dilihat dari kalimat administrasi dan supervisi, maka keduanya tidak dapat dipisahkan antara administrasi dan supervisi, karena administrasi dan supervisi saling berkaitan ataupun mempunyai hubungan yang sangat erat, seperti pengertian administrasi dan supervisi yang telah disebutkan di atas, bahwa keduanya adalah bentuk dari pembinaan yang direncanakan bagi tiap personel dalam proses kerja sama di bidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia dalam rangka perbaikan situasi pengajaran agar tercapainya suatu tujuan pendidikannya efektif dan efisien. Namun dalam hal tertentu keduanya dapat dibedakan. Yaitu yang pertama dibedakan karena adanya kegiatan administrasi didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan supervisi didasarkan bentuk pelayanan, bimbingan, dan pembinaan. Yang kedua yaitu dibedakan karena tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas di sekolah, termasuk manajemen sekolah, sedangkan supervisi adalah sebagai dari tugas dari pengarahan atau directing satu segi manajemen sekolah. Dan dari dibedakan yaitu dari administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk pelaksanaan program pendidikan, sedangkan supervisi menggunakan kondisi-kondisi yang telah disediakan itu untuk peningkatan mutu belajar mengajar. Karena hal di atas tersebut merupakan perbedaan antara administrasi dan supervisi, namun keduanya saling berkaitan dan tak terlepaskan juga karena mempunyai tujuan untuk mencapai pendidikan yang lebih baik. Selain itu juga di sini ada pula dibahas mengenai bagaimana cara-cara melaksanakan supervisi. Selain itu juga di sini ada pula dibahas mengenai bagaimana cara-cara melaksanakan supervisi di mana seorang pemimpin tidak sama dengan pemimpin yang lain. Hal ini juga tergantung dengan tipe atau cara kepemimpinan di tiap lembaga atau instansi yang ada. Karena pada kehidupan sekolah semacam itu mudah timbul pengaruh yang tidak baik, perselisihan karena semua karyawan menjalankan tugas menurut kebijaksanaan dan kepentingan masing-masing yang kadang-kadang bertentangan satu sama lain. Situasi buruk makin lama semakin menjadi sehingga akhirnya tidak teratasi lagi. Pemimpin seperti ini tidak memiliki sikap kepemimpinan yang baik dan tidak pantas menjadi pemimpin sekolah karena dapat merusak generasi muda yang seharusnya melanjutkan untuk kedepannya agar yang lebih baik, tapi malah sebaliknya yang ada adalah kehancuran. Kemudian kepala sekolah atau pemimpin yang bercorak berdemokratis menjalankan
pengawasan. Menurut program kerja tertentu dalam rapat sekolah sudah ditentukan organisasi pembagian tugas sebagai tempat ikut berpartisipasi menurut kecakapan masing-masing, koordinasi serta komunikasi, program dan pengarahan kerja dan sebagainya. Dengan demikian, semua karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tugas yang telah dipercayakan dan tidak dipertentangan satu sama yang lainnya, tapi dapat saling membantu agar tercapainya atau terwujudnya pendidikan sesuai pengawasan yang dijalankan dan sesuai dengan program kerjanya. Hal tersebut dapat tercapai karena adanya kerjasama antara pemimpin atau kepala sekolah dengan karyawan-karyawannya yang ada di sekolah, berusaha untuk menghilangi hal-hal yang negatif yang menghambat lancarnya jalannya kehidupan sekolah, serta bersama-sama mendapatkan metode-metode bekerja gotong royong yang efisien produktif sesuai dengan kondisi setempat. Dan ada juga hal lain yang dapat menghambat lancarnya kehidupan sekolah seperti adanya perbedaan pendapat, perselisihan yang timbul dicarikan pemecahan dengan cara musyawarah, kekeliruan cara bekerja segera diketahui sehingga tidak menjadi berlarut-larut, dan guru yang kurang bersemangat dipimpin diisyaratkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pada pengawasan secara demokratis memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pengawasan dijalankan secara gotong royong atau kooperatif, tidak satu tangan saja, yaitu khususnya bagi kepala sekolah. Yaitu pengawasan dijalankan terang-terangan, diketahui oleh semua petugas yaitu guru-guru dan tidak secara bersembunyi. Dan yang ketiga yaitu pengawasan dijalankan secara berkelanjutan dan bersifat tuturi handayani, yaitu bersifat membimbing, karena pada salah satu cara yang dapat mengatasi masalah-masalah menghambat lancarnya kehidupan sekolah yaitu adanya seorang kepala sekolah atau pemimpin yang mempunyai kualifikasi pemimpinan yang memadai, terutama kebijaksanaan dan kewibawaan yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau keliruan dalam saya menjelaskan pada makalah tersebut, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.